Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak di rumah kontrakan sederhana. Tontonin terus videonya, semoga video aku bermanfaat buat kalian ya. Dan semoga kalian suka sama video aku. Dan di sini aku tadi udah ambil ayam, terus juga berbumbuannya juga ya teman-teman di kulkas, dari kulkas. Ini lanjut buat potong-potong bawang merah sama daun seledri. Ini cuma batangnya aja ya teman-teman. Habis itu lanjut buat potong ayam. Ini aku bagian paha filet ya teman-teman, tapi ini dalam bentuk dia masih beku, jadi makanya aku potongnya asal kayak gini aja ya teman-teman. Mumpung dia masih beku, jadi masih enak gitu untuk motongnya. Dan udah selesai potong-potong, ini lanjut aku goreng bawang ya teman-teman, karena ini buat campuran nanti di adonannya ya teman-teman. Jadi aku pakai bumbu aromatiknya itu cuma bawang goreng, ini bawang merah aja ya teman-teman. Kalian bisa pakai bawang putih juga, pokoknya sesuaiin aja sama keinginan kita. Kalau aku kali ini pakai bawang merah ya teman-teman. Biasanya juga aku pakai bawang putih, tapi kali ini aku pengen coba pakai bawang merah. Kalau misalkan enak ya berarti emang resep ini tuh bagus gitu ya teman-teman. Karena aku juga nyontek ya di YouTube, biasalah ya, karena aku nggak yang namanya pinter-pinter banget masak. Aku masih tetap yang namanya nyontek-nyontek juga di teman-teman gitu ya, di video-video teman-teman. Itu bisa jadi inspirasi aku juga ya kan, masakan menu rumahan, apalagi aku punya anak kecil ya teman-teman. Dan di sini lanjut ke video. Ini aku lanjut chopper si tepung panirnya ya teman-teman, biar dia lebih halus, karena aku dapatnya itu kebetulan yang butirannya itu masih agak kasar. Jadi makanya kenapa aku chopper biar dia lebih halus, karena biar dia lebih nempel gitu nantinya. Dan di sini kalian bisa tebak lah ya aku mau bikin apa. Jadi aku mau bikin nugget homemade ya teman-teman. Bahan-bahannya juga udah aku taruh di situ. Biasanya juga aku nggak pakai daun seledri ya teman-teman, ini batangnya doang, tapi ya nggak pakai daunnya, katanya tuh biar tambah wangi aja. Dan ini lanjut chopper daging ayamnya ya teman-teman. Oh ya, ini aku pakai paha filet ya teman-teman, yang udah ada di pasar. Jadi aku beli yang udah jadi kayak gini. Ini tinggal di chopper aja. Ini chopperan pertama seperti ini, lumayan halus tapi nggak terlalu halus juga, karena aku pinginnya itu yang ada tekstur daging ayamnya itu lebih kayak kerasa gitu loh teman-teman. Dan di sini lanjut masukin batang seledrinya. Habis itu lanjut juga masukin bawang goreng berserta minyaknya ya teman-teman. Minyaknya itu fungsinya buat kayak biar dia nggak nempel gitu. Terus habis itu dicampur sama telur 1 butir ya teman-teman, makanya warnanya tuh agak kuning. Nggak tahu kenapa, kayaknya minyaknya deh ya. Aku juga lupa tadi minyaknya tuh kayak bekas ngegoreng ayam ungkep aku deh. Terus dilanjut, ini aku pakai bumbu cuma garam, penyedap, lada sedikit, sama masako sedikit juga. Pokoknya serba sedikit ya teman-teman, ini disesuaikan aja. Aku juga pakainya sedikit-sedikit, nggak yang banyak banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat tadi, cuma emang kelihatannya tuh agak ditumpuk, jadi kelihatan banyak ya bumbunya. Terus tadi yang terakhiran itu aku pakein baking powder atau baking soda. Dan di sini lanjut untuk panasin kukusan. Jadi sembari kita nunggu si kukusannya ini itu panas, ini aku mau tuang bahan-bahan yang udah jadi ini ya, udah tercampur rata ini ya. Ini aku tuang di tempat biasa aku putrep. Ini pakai merek Kalista. Ini bisa buat dikukus juga ya teman-teman, jadi aman. Dan biasanya aku kalau misalkan bikin nugget pun kayak gini, aku kukus pakai cetakan yang seperti ini, karena aku nggak ada cetakan lain ya selain kontainer box yang aku punya di rumah. Dan kukusannya ini udah panas ya. Terus lanjut aku masukin deh si nuggetnya. Sembari kita nunggu nuggetnya itu matang, jadi aku mau
mau beberes dulu ya teman-teman. Kalian bisa lihat seberantakan apa rumah aku. Rumah aku tuh Masya Allah nggak ada rapihnya lah ya. Wajar aja lah ya, karena aku punya anak kecil, jadi ya mohon dimaklum. Bukan berarti aku nggak mau beresin ya teman-teman, karena udah diberesin tapi tetap diberantakin lagi. Tapi ya nggak apa-apa sih ya teman-teman, ini juga bisa jadi bahan konten aku ya kan, untuk beberes rumah. Jadi emang kegiatan aku tuh sehari-hari seperti ini ya teman-teman. Habis masak misalkan lagi kayak ngukus kayak gini, itu aku sambil ngerjain pekerjaan rumah biar kelar semua gitu, nggak yang ditunda-tunda. Dan posisinya anak aku yang kedua ini lagi tidur ya teman-teman, jadi aku bisa beberes di area sini. Dan anak aku itu tidurnya di kamar depan sengaja biar aku bisa beberes di area depan TV sini. Dan untuk anak aku itu yang pertama, dia lagi main di depan tadi tuh, sesekali aku liatin, dan dia tuh anteng ya teman-teman, enggak yang namanya berantem. Walaupun berantem dia tuh langsung pulang gitu ya, enggak yang namanya berantem nangis di situ, enggak. Tapi semenjak di sini tuh alhamdulillah anak aku itu belum pernah berantem ya teman-teman. Paling cuma kayak ngambek gitu doang, ngambek misalkan dia nggak ditemenin sama temennya, udah kayak gitu aja, baru deh dia pulang sendiri. Dan di sini lanjut, aku mau nyapu tapi sapunya itu copot ya teman-teman. Jadi ceritanya itu kenapa bisa copot, kemarin tuh kan ada serangga gitu, kayak bentukan laba-laba gitu kan, cuma agak besar. Terus aku ketok lah pakai sapu ini, karena posisinya aku lagi nyapu juga ya kan. Terus ya udah aku pakai itu aja, dan ternyata pas setelah 2 hari apa sehari gitu ya, aku lupa, aku lihat sapu aku ini udah patah. Kemarin tuh aku belum ngerasain gitu ya teman-teman. Pas setelah kelihatan copot-copot terus, kenapa gitu kan copot, dan ternyata pas aku lihat dia tuh patah. Tapi ini alhamdulillah masih bisa berfungsi walaupun copot-copotan terus ya teman-teman. Nanti insya Allah bakalan aku lem, semoga bisa ya pakai lem Korea gitu. Dan di sini lanjut, udah nyapu ke seluruh ruangan. Ini aku ngepel ya teman-teman, karena aku udah 2 hari ini belum ngepel. Terus juga ada apa tuh bekas makanan yang udah berkerak, padahal setiap kali habis selesai makan itu aku selalu elap ya teman-teman. Tapi emang elapnya tuh enggak yang elap basah gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, berhubung juga enggak terlalu apa tuh nempel-nempel banget, masih bisa hilang. Dan di sini pas aku mau ngepel di bagian kamar, anak aku ternyata bangun dong. Baru aja setengah pekerjaan ya teman-teman, setengah ngepel lah ya. Ini anak aku udah bangun aja, tapi ya mau gimana lagi ya kan, anaknya udah bangun. Mungkin karena udah agak lama ya teman-teman, dari aku mulai masak dan sampai aku udah mau kelar beberes rumah dia baru bangun. Jadi sekitaran udah 1 jaman lebih kayaknya ya dia tuh tidur. Tapi nggak apa-apa lah ya, walaupun anak aku udah bangun tapi aku masih bisa tetap beraktivitas. Dan di sini anak aku udah mau main-main ya teman-teman, karena ya biasalah ya kalau misalkan ada temennya. Ini anak aku posisinya padahal paling kecil di sini, tapi dia seneng juga kalau misalkan ada temennya, jadi kayak ngerasa nggak kesepian kali ya. Dan di sini lanjut, udah selesai pada main, ini anak-anak aku pada ikut aku ke dapur. Jadi emang seperti ini ya teman-teman, kebiasaan kita tuh kalau misalkan aku lagi di dapur ya kayak gini di belakang layar. Kalau misalkan aku nggak yang terlalu repot, nggak yang namanya deket-deket minyak, baru deh aku apa tuh ajak anak-anak gitu ya. Di sini apa tuh nuggetnya itu udah mateng, bahannya itu udah selesai aku angkat, udah dingin juga. Tadi pas sebelum ngejemurin udah aku angkat, udah aku keluarin dari kukusan. Ini mau aku potong-potong ya teman-teman. Di sini bahan-bahannya udah aku siapin, ada tepung yang basah dan ada tepung yang kering. Dan untuk yang basah itu aku pakein garam sedikit
dan penyedap sedikit banget ya, nggak banyak-banyak, biar dia ada rasa aja sedikit gitu. Dan di sini lanjut untuk potong-potong ya teman-teman. Potong-potongnya sih sesuai sama selera aku aja. Kadang ada yang besar, kadang ada yang kecil, pokoknya disesuaikan aja. Kalau misalkan kalian mau dikukusnya itu kayak bentuk-bentuk atau dicetak-cetak gitu, terserah ya. Kalau aku ya biar nggak ribet gitu kan ya teman-teman, di kayak giniin aja, karena menurut aku anak-anak aku ini ya suka-suka aja gitu. Di sini anak aku yang pertama itu udah cuci tangan ya teman-teman, jadi aman, dan aku juga udah cuci tangan, jadi insya Allah tuh bersih ya tangannya. Dan anak aku yang kedua ini pindah di pangkuan aku, padahal ini aku ngerasa agak ribet ya, tapi kalau misalkan dipindahin nanti anak aku malah nangis, dan tangan aku juga udah kotor sama bekas nugget tadi ya teman-teman. Dan untuk nuggetnya ini aku pertama celupin ke tepung kering ya, habis itu ke tepung basah, habis itu baru deh ke tepung panir, habis itu ya disimpan deh. Dan ini selesai ya semuanya, cuma nggak aku record semua ya teman-teman karena ya makan durasi. Ini udah aku simpen di freezer, jadi dia udah agak beku gitu. Dapatnya segini, setengah kilo ayam ya teman-teman. Dan udah di akhir video aja. Oke deh, segitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka. Wassalamualaikum.